Nah, ini yang kita coba belajar di dalam majelis-majelis kayak gini. Niatkan, saya ngerasa gersang nih hatinya nih. Karena kekuatan kita yang paling besar itu kan adanya di hati sebetulnya. Apalagi kalau kita mau berakad dengan Allah, akadnya itu di sini, bukan di lisan. Kalau dengan akad lisan itu kepada manusia, saya terima nikahnya, kan gak cukup di hati doang ya. Yang penting kan saya cinta, gak perlu akad, gak bisa. Kalau dengan manusia harus dengan lisan. Kenapa? Karena manusia gak tahu isi hati. Manusia itu tidak bisa menghakimi isi hati. Sehingga Umar mengatakan, nahnu nahkum bizzawahir. Kita tuh cuma bisa menghukum sesuatu yang tampak. Sehingga dengan manusia akad jual beli, akad utang piutang, akad pernikahan, akad cerai, semuanya dengan lisan. Kalau kita ceraikan, bukan kita. Kalau ada orang yang menceraikan istrinya dengan hati, sah nggak cerainya? Dalam hati, enggak, itu nggak jatuh talak sama sekali itu. Tapi begitu dengan lisan dia katakan, walaupun cuman bercanda atau marah, karena nggak ada orang yang bercerai tapi nggak marah kan ya. Ustadz, saya waktu itu ngomong talak itu dalam keadaan marah, Ustadz, emosi. Emang ada yang yang mentalak dalam keadaan bahagia? Kamu saya talak ya? Kan nggak gitu kan? Yang namanya talak pasti orang marah dong. Yang disebut marah nggak jatuh talak itu marah yang sampai hilang akal, dan kayaknya jarang ada yang marah kayak gitu. Jadi kalau udah dibilang talak dengan lisan atau kita pisah aja atau apalah yang senada, yang semakna, baru dia berlaku. Itu kalau ke manusia. Termasuk kalau kita mencintai seseorang, katakanlah kepada dia kan. Kan ada sahabat bilang, ya Rasul, saya cinta orang itu karena Allah. Kamu udah bilang belum ke dia? Belum. Bilang ke dia. Karena kalau kamu mencintai saudaramu, sampaikan kepada dia. Nanti supaya dia membalas. Ana uhibbuka fillah, ahabbakallahu bima ahbabtani fih. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, Ustaz, aku cinta sama kamu, agak-agak gelo. Cuman kalau di Indonesia nggak budaya gitu ya, jadi agak-agak ngerasa gimana gitu. Kalau di Arab biasa aja sih, ngasih permen. Ana uhibbuka fillah, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Benar-benar karena Allah. Kalau perlu kita bikin kayak make sure gitu ya. Allah, benar karena Allah. A-nya dipanjangin. Karena kalau A-nya panjang itunya artinya apakah. Kalau A-nya pendek itu huruf biasa. Benar karena Allah, Allah, benar karena Allah, benar. Sampai 3 kali. Maka kemudian Muaz bin Jabal mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saling mencintai di dunia karena Allah, nanti di akhirat mereka akan saling memberi pertolongan. Kalau ada yang duluan masuk surga, dia akan cari temannya yang saling mencintai di dunia karena Allah, untuk dia tolong supaya bareng-bareng masuk surga. Kenapa? Karena di dunia aja mereka nggak mau bahagia sendiri, pasti ingat temannya. Lagi makan ingat temannya, dia makan nggak ya? Kalau dia di rumahnya bagus, rumah temannya bocor, ingat rumah temannya, kasihan dia bocor kalau lagi hujan nih. Ingat di dunia aja, ingat apalagi di akhirat. Nah ini dengan manusia, lisan. Kalau dengan Allah nggak cukup lisan. Justru muamalah dengan Allah itu mainnya di sini. Muamalah dengan manusia di lisan. Dengan istri itu kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan lisan. Kita harus pintar-pintar membahagiakan hatinya dengan kata-kata yang indah. Sehingga Nabi mengatakan qaulun ma'rufun shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah pahalanya. Jadi kita membahagiakan istri kita dengan ucapan yang baik, itu sedekah banget. Kita membahagiakan istri kita dengan dengan teks atau dengan WA yang romantis, itu membahagiakan dan itu sedekah berpahala di sisi Allah. Ini kalau manusia. Kalau Allah kadang-kadang nggak cukup. Kita bilang, ya Allah, saya mencintaimu, engkaulah segalanya dalam hidup saya nggak bisa hidup tanpamu, segala macam. Tapi nggak benar ucapan itu di hati, Allah tolak. Kalau manusia kok nerima? Karena dia nggak tahu isi hati. Dan dia tidak boleh menghakimi isi hati. Nih nggak jujur nih, dia nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena nggak ada yang tahu isi hati orang itu kecuali Allah, kemudian dia. Sehingga kalau ada teman kita mengatakan sumpah, ya udah berarti selesai. Demi Allah selesai. Saya jujur kok, selesai. Nggak boleh kita nih ria atau apa segala macam, nggak boleh menjudge isi hati orang lain. Ada yang posting di sosmed
lagi ngaji, kita ria nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik. Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, malah nambah-nambah dosa. Atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu. Wa asirru qawlakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian sembunyikan kata-kata kalian atau kalian nyatakan, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian, kata Allah. Sehingga kalau kita cuman berucap ngegombal ke Allah tapi di hatinya tuh nggak jujur, Allah nolak gombal kita. Apa contoh gombal ke Allahnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu keren banget kan kata-katanya. Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, Inna sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah. Tapi nggak ada di hati kata-kata itu, maka Allah akan menolak kata-kata tersebut. Sama kayak orang-orang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah billahi wa bil yaumil akhir. Ada manusia, ada orang bilang kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus Allah komen postingan mereka. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka enggak beriman. Ditambah lagi komen sama Allah berikutnya. Jadi di replay komennya tuh berkali-kali. Apa komen berikutnya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka bohong, kata Allah. Kenapa kok Allah menjudge seorang yang berkata-kata baik? Kami beriman, kata mereka. Kan baik kan kata-kata ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah, inna sholati wa nusuki. Apalagi hasbiyallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalimat-kalimatnya, la'allahu khair, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la tahzan innallaha ma'ana. Semua kata-kata yang baik, tapi Allah komennya enggak, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kok Allah menjudge kayak gitu padahal ucapannya baik? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Fi qulubihim marad. Karena di hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Gak jujur. Makanya kalau ke Allah muamalah itu di sini letaknya. Kalau ke manusia dengan lisan. Makin baik dalam kita berkomunikasi, makin orang bahagia. Makin orang jadi teman dekat dengan kita. Makin bagus cara kita nulis caption atau kita nulis teks WA kita tuh pakai emoticon guling-guling lah, back hug lah, nangis lah, kiss lah, segala macam. Makin jadi kayak geng banget ya, sahabatan banget. Apalagi buat cewek-cewek kan senang pakai emoticon tuh. Kadang-kadang kalau di line emoticonnya sampai di share segala macam karena itu kayak bahasa komunikasi. Kalau ke Allah nggak bisa. Kalau ke Allah itu di sini dulu, baru di sini. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian, tapi Allah melihat ke hati kalian? Maksudnya bukan nggak penting penampilan dan perbuatan, bukan. Tapi maksudnya kalau hatinya nggak selaras, penampilan dan perbuatan itu ditolak sama Allah. Bukankah innamal a'malu binniyat? Semua amal itu tergantung dengan niat, dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya adalah hati. Berarti interaksi kita, akad kita dengan Allah itu dimulai di sini. Kalau di sininya mantap, wah, banyak banget keajaiban terjadi dalam hidup kita. Banyak banget kalau di sini mantap. Kita nggak butuh kalimat panjang, satu kata aja cukup. Kalau di sininya mantap, udah ada akad dengan Allah. Satu kata aja untuk ngeklaim, udah cukup. Apa kata itu? Allah. Udah selesai. Kita udah baca Al-Baqarah, baca segala macam, masih aja ketakutan kan ya? Kita yang gemetar.
Nabi cuma dengan satu kata Allah, musuhnya yang gemetar. Kita malam-malam sendirian mungkin di rumah atau di kos-kosan, dan banyak cerita-cerita serem kata orang-orang di kos-kosan itu, di belakang rumah segala macam. Kita bacalah Al-Baqarah, lengkap tuh 286 ayat dibaca. Kan Masya Allah ya, ada berapa kata Allah di dalam surat itu. Kok masih gemetaran, kok masih gak bisa tidur, kok masih khawatir? Karena kita membaca itu dengan lisan, bukan dengan hati. Ketika kita membaca ayat Allahu waliyul ladzina amanu, padahal cukup ya satu kata itu, satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu, pelindung orang yang beriman. Kan selesai ini seharusnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya udah, saya yakin selesai seharusnya. Udah tenang, tumanina, bisa tidur, sakinah. Padahal kan kata-katanya tuh udah mantep banget. Kenapa masih kurang? Di sininya belum. Kita baca Al-Mulk, kita baca Yasin, kita baca banyak surah di Al-Quran yang semuanya juga baik. Al-Kahfi. Kenapa kok nggak bisa bikin kita tenang ketika ada masalah? Lagi ada masalah galau berat nih, baca La tahzan innallaha ma'ana. Kita ulang-ulang. Lagi galau berat, baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok masih galau? Karena lisan kita nggak klop dengan hati kita. Jadi nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Karena kita nggak lagi bermuamalah dengan Allah. Kita lagi bermuamalah dengan orang atau dengan diri kita sendiri. Kalau kita pengen dapat pertolongan dengan Allah, pertolongan dari Allah, muamalahnya pakai ini, bukan pakai ini doang. Kalau pakai ini, nggak usah panjang-panjang. Allah aja bisa selesai masalahnya. Kayak Nabi lagi ditodong senjata, benar-benar ditarik dikit aja, itu kan pedang tajam banget tuh. Ditaruh di sininya Nabi atau mungkin di sininya, wallahu alam, yang jelas di leher Nabi, taruh di sini, ditarik sedikit, itu langsung kayak kita motong ayam. Benar-benar langsung Nabi kegorok itu. Dan itu benar-benar gak ada yang melindungi Nabi di antara manusia. Dia bilang, siapa yang akan menyelamatkan kamu Muhammad sekarang? Teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu jauh. Nabi melihat ke arah dia dengan tenang dan hatinya mantap, mengatakan Allah. Langsung jatuh tuh pedang. Dia bukan megang pedang santai-santai gitu. Megangnya kan namanya juga mau gorok kan ya. Udah kayak orang megang samurai gitu kan, udah siap-siap nih mau ditarik. Begitu Nabi bilang Allah, gemetar sampai jatuh pedangnya. Kira-kira gemetarnya gimana tuh sampai pedangnya jatuh? Kan dahsyat banget kata-kata Nabi. Bisa nggak kita kayak gitu ke calon mertua? Terus anak saya dikasih makan siapa? Allah. Wah, beres. Kenapa nggak bisa malah kita yang tetap gemetaran? Nih, kita belum kuat ya hatinya. Sinyal hati kita tuh, sinyal iman kita tuh ke Allah belum terlalu mantap. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi rasa di hati kita itu nggak sama. Ada yang kuat banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang sedikit, ada yang putus-putus. Sekali ada rasa, sekali enggak. Artinya sekali yakin, sekali ragu. Kalau sakitnya cuma sakit kayak panas doang, dia yakin Allah Maha Penyembuh. Giliran sakitnya lebih parah, dia mulai ragu kepada Allah. Kenapa yang tadi sembuh yang enggak, yang ini enggak? Yang tadi yakin, yang ini ragu. Kenapa kalau misalnya yang sakit kepala dia bisa sembuh? Karena kalau sakit kepala ringan, dia yakin sama Allah Maha Penyembuh, jadi sembuh. Giliran sakitnya agak parah, dia ragu sama Allah Maha Penyembuh, makanya enggak sembuh-sembuh. Ada tuh Ustadz, dia orangnya saya yakin orangnya beriman banget, tapi kok gak sembuh-sembuh? Nah, nanti ada jawaban lain. Yang jelas, gak ada iman yang sia-sia. Gak ada iman yang sia-sia. Iman itu sekecil zarrah aja, nilainya lebih daripada langit dan bumi. Bukankah Nabi banyak banget hadis tentang mengatakan satu amal yang lebih baik daripada bumi dan seisinya? Atau langit dan bumi kan? Itu sekecil zarrah amalnya, tapi lebih berat daripada langit dan bumi. Kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim aja, itu kalau ditimbang
di dua timbangan, yang satu ditaruh bumi dan langit, satu lagi kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu lebih berat subhanallah daripada bumi dan langit. Iman sesepele itu coba. Belum kalimat yang panjang, yang satu surat Al-Quran yang kayak gimana panjang lebar. Cuman kata-kata yang singkat. Kenapa? Kalau diucapkan dengan hati yang mantap. Jadi kalau kita pengen lihat keajaiban dalam hidup kita, ini nih yang ditajdid. Kita butuh majelis ilmu itu untuk ini nih, untuk ngecas terus, untuk nguatin terus. Sehingga kalau ininya kuat, begitu kita angkat tangan, ininya mantap, Allah kasih. Dan saya walaupun bukan ahlinya, tapi saya dengan kelemahan saya tuh sering ngebuktiin itu benar-benar nyata loh. Benar-benar nyata. Di luar dugaan, di luar nalar kita tuh bisa terjadi. Nalar